Kembali di Kompas Petang, Saudara, kuasa hukum mantan kader Demokrat Yusril Iza Mahendra meminta para politisi Demokrat kubu AHY dewasa menyikapi gugatan terhadap ADART partai tersebut. Yusril Iza Mahendra juga menyayangkan adanya serangan komentar bersifat personal yang dilayangkan sejumlah politisi Demokrat. Seharusnya para politisi Demokrat kubu AHY menurut Yusril tidak mengaitkan kerjanya sebagai advokat dalam kasus ini dengan hal pribadi. Politisi Partai Demokrat Andi Arief turut merespon sikap Yusril Iza Mahendra. Dalam cuitannya di media sosial Twitter, Andi Arief mengkritik sikap Yusril Iza Mahendra yang baru sekarang menggugat ADART Partai Demokrat. Padahal dengan ADART Demokrat yang disahkan 2020 sempat mendukung putra Yusril Iza Mahendra saat berlaga pada Pilkada 2020 yang lalu. Apa alasan Yusril Iza Mahendra menggugat ADART Partai Demokrat? Kita tanyakan langsung kepada Yusril Iza Mahendra. Selamat petang Pak Yusril. Ya, selamat petang. Apa kabar? Kabar baik, semoga Pak Yusril juga dalam kondisi sehat. Terima kasih meluangkan waktunya. Pak Yusril, Kemenkumham sudah menetapkan Partai Demokrat kubu AHY adalah Partai Demokrat yang sah. Jadi gugatan soal judicial review ini ingin mengungkap bahwa keputusan Kemenkumham ini tidak mengikat. Begini, ini yang diajukan ke Mahkamah Agung itu adalah permohonan keberatan pengujian formil dan material atas anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Partai Demokrat. Dan yang menjadi pemohon itu adalah 4 orang kader Partai Demokrat yang dipecat oleh partai itu sendiri. Jadi mereka merasa dia dizolimi dan mereka melakukan perlawanan secara sah dan konstitusional. Jadi bukan saya yang gugat Partai Demokrat. Saya pribadi tidak ada urusan apapun dengan Partai Demokrat. Jadi saya ini bertindak sebagai lawyer, sebagai advokat, mewakili kepentingan hukum dari 4 anggota Partai Demokrat itu sendiri yang merasa bahwa mereka terzalimi dan mereka kemudian ingin mengajukan pengujian formil dan material terhadap anggaran dasar dan ART Partai Demokrat. Ini sama sekali tidak mempersoalkan siapa pengurus Partai Demokrat yang sah atau tidak sah. Tidak ada apa seperti itu di dalam seluruh permohonan ini. Jadi nggak usah ada dibawa kemana-mana, lebih baik dibaca teks permohonannya seperti itu. Juga tidak ada Pak Muldoko sebagai pemohon. Saya tidak mewakili Pak Muldoko. Boleh dibaca itu di dalam teksnya itu. Permohonan itu 4 orang, ada namanya, alamatnya jelas, dan tidak ada nama Pak Muldoko di situ. Walaupun orang bilang, oh, nanti Pak Muldoko kan bermain di belakang. Ya saya bilang kalau itu politik, ya bisa aja AHY di depan, tapi di belakangnya, wah ini ada Pak SBY di belakangnya, orang bisa aja ngomong begitu. Siapa yang melarang orang ngomong seperti itu kan? Ya, ini ada, oke kita fokus ke proses hukumnya dulu begitu kalau begitu ya Pak Yusril. Ini Ya, yang diajukan ini bukan adalah soal judicial masalah pribadi review. saya. Ini yang banyak diserang kok masalah pribadi saya. Nggak ada urusannya pribadi. Saya bertindak sebagai advokat. Profesional aja begitu. Oke, yang digugat adalah judicial review soal ADART Partai Demokrat. Nah, tadi dari Partai Demokrat juga menyatakan ini belum pernah ada MA menerima gugatan soal ADART partai politik. Ini baru pertama kali Pak Yusril? Ya, ini pertama kali terjadi karena saya ingin melakukan satu terobosan hukum. Ya, dulu juga tidak pernah ada gugatan pra peradilan atas penetapan tersangka. Orang mengatakan itu tidak ada, ya. Tapi Pak Magdir Ismail, ya, mencoba itu, mendobrak itu, dan kemudian mengabulkan. Pengadilan mengabulkan bahwa penetapan tersangka yang tidak memenuhi syarat 2 alat bukti permulaan yang cukup itu bisa dibatalkan melalui proses pra peradilan. Nah, persoalannya sekarang begini. Dalam Undang-Undang Dasar 45 itu 6 kali kata-kata partai politik itu disebutkan. Ya, Kejaksaan Agung, KPK itu nggak ada sekalipun disebut dalam UUD 45. Partai politik itu 6 kali disebutkan. Begitu partai didirikan, partai tidak bisa dibubarkan oleh siapapun termasuk oleh presiden. Partai hanya bisa dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi. Hanya partai yang bisa ikut pemilu, hanya partai yang bisa mencalonkan presiden, wakil presiden, dan seterusnya. Begitu besar peran partai itu dalam proses demokratisasi dan proses penyelenggaraan kehidupan bernegara. Nah, undang-undang mengatakan begini, partai itu harus bikin anggaran dasar, partai itu harus bikin ART. Guideline-nya ada dalam undang-undang. Nah, sekarang partai itu berdiri
disahkan oleh Menkumham, bikin ADART, dituangkan dalam akta notaris, disahkan Menkumham. Begitu kita baca, loh ini kok pasal-pasalnya suka-sukanya sendiri, maunya sendiri, nabrak undang-undang, bahkan nabrak UUD 45. Persoalannya kalau partai seperti itu, siapa yang bisa menguji anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai itu? Apa dibiarkan? Partai itu dibiayai dengan uang rakyat, ya. Yang punya wakil di DPR itu dapat bantuan uang APBN. Nah, partainya suka-suka ketuanya, suka-suka ketumnya, suka-suka mereka sendiri, suka-suka keluarganya. Loh, memang bisa begitu. Jadi persoalannya ini pertama kali. Sekarang kita terobos. Kalau sesuatu peraturan itu didelegasikan oleh undang-undang dan diperintahkan pembentukannya oleh undang-undang, kalau ternyata dia bertentangan atau tidak dengan undang-undang, siapa yang bisa menguji? Nggak ada satu orang yang bisa jawab. Karena saya mengatakan Mahkamah Agung bisa menguji. Dan pendapat saya itu bukan pendapat ngawur, ya. Pendapat saya itu didukung juga oleh ahli-ahli yang lain, ya. Dan disampaikan ke Mahkamah Agung. Jadi kalau pihak Partai Demokrat merasa, oh itu Yusril ngawur, ya ngawurnya sampaikan aja di Mahkamah Agung. Bagaimana caranya mereka menyampaikan itu ke Mahkamah Agung, ya saya nggak perlu ngajari mereka. Saya kan bukan lawyernya Partai Demokrat. Saya lawyer terhadap orang ini. Ya, nanti saya jadi double, gitu. Nggak boleh dong. Jadi itu alasan Anda menerima kasus dari pengajuan ini lah ya, menerima ajuan judicial review ini karena Anda tidak ingin ketua partai semena-mena menentukan ADART begitu? Iya. Dan bukan hanya menentukan ADART, menentukan kekuasaannya sendiri. Ya. Misalnya, partai itu tidak bisa menyelenggarakan kongres atau kongres luar biasa, kecuali disetujui oleh ketua ini, ketua majelis itu atau majelis ini. Mahkamah partai yang oleh undang-undang dikatakan itu berwenang memutuskan perkara sengketa-sengketa internal partai. Tapi dalam anggaran dasar, oh tidak, ini hanya rekomendasi kepada DPP. Loh, anggaran dasarnya ini nabrak undang-undang. Siapa yang bisa menguji dan membatalkan itu? Mahkamah partai tidak bisa, bukan kewenangannya. Pengadilan TUN tidak bisa. Pengadilan negeri hanya mengadili sengketa internal partai politik. Siapa yang menguji? Mahkamah Konstitusi? Ya tidak. Mahkamah Konstitusi hanya menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Nah, yang berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang itu Mahkamah Agung. Cuman pertanyaannya, apakah anggaran dasar, anggaran rumah tangga partai politik itu peraturan perundang-undangan atau tidak? Nah, di sini soal tafsir dan soal debat. Saya mengatakan, kalau pembentukannya diperintahkan oleh undang-undang, didelegasikan oleh undang-undang supaya dibentuk, ya termasuk kuasi peraturan perundang-undangan. Ya, Beni Harman mengatakan sama saya, kalau gitu anggaran dasar PT bisa diuji, anggaran dasar Ormas bisa diuji, ya, uji aja. Mengapa takut? Ya. Ada anggota PBB besok mau menguji anggaran dasar PBB di Mahkamah Agung, ya silakan aja. Ya, itu perspektif hukumnya. Nah, sekarang berikutnya perspektif politiknya, Pak Yusril. Langkah Anda untuk menerima atau mengajukan. Iya, tapi ini ada dampaknya gitu ya. Pengajuan judicial review itu dianggap politisi Demokrat ini dulu Anda dekat dengan Pak SBY, tapi kok sekarang seperti mengambil posisi berseberangan? Ya, soal dekat jauh itu kan soal hati, ya, soal praktek politik di lapangan. Ya, saya mendukung Pak SBY menjadi calon presiden dengan Pak JK. Ya, Demokrat dapat sekian persen, tapi nggak bisa maju sendiri, harus ada satu partai lain. Nah, tidak ada partai yang mau gabung sama Demokrat kecuali PBB. Maka berundinglah kita. Oke, saya teken. Jadilah calonan SBY JK. Jadilah Pak SBY jadi presiden. Saya jadi Mensesnek. Baru beberapa tahun, kan saya dipecat sama Pak SBY. Ya. Sudah dipecat, besoknya, berapa bulan kemudian, saya dinyatakan tersangka oleh Jaksa Agungnya SBY sendiri, Hendarman Supandi. Sampai saya waktu itu agak gregetan, saya lawan, dan Jaksa Agungnya jatuh. Nah, begitu sudah jatuh, Pak SBY angkat Hendarman Supandinya di kepala BPN. Saya juga tanya-tanya, ada apa ya semua ini? Ya, udahlah seperti itu. Tapi meskipun begitu, ya, berapa kali Pak SBY minta bantuan ke saya, ya, baik persoalan hukum keluarganya, persoalan IBAS lah, persoalan siapa begitu, maupun juga persoalan pemerintahan, ya, pemerintah menghadapi kesulitan masalah hukum, Pak SBY saya bantu, nggak ada yang nggak saya bantu.
Bahwa kali ini kemudian saya berbeda pendapat dan saya menguji itu, saya pikir itu sah aja. Ya. Dulu juga saya sudah pernah mewakili Abu Rizal Bakri, ya, menghadapi konflik dengan Agung Laksono dalam tubuh Golkar. Ya. Begitu juga antara Surya Dharma Ali dengan Romi. Begitu juga antara Jan Farid dengan Romi. Tapi mereka nggak mencaci saya secara pribadi, ya, nggak mengatakan, Yusril, Anda ini ketua PBB, jangan ikut-ikutan dong. Enggak, ya. Mereka sediakan advokat juga. Kita berdebat di pengadilan, ya. Kita berdebat di media, tapi nggak ada ngutak-ngatik anak kamu dulu minta tolong sama Partai Demokrat. Saya bilang Pak SBY juga minta tolong sama saya supaya maju presiden kok. Kalau saya nggak teken, nggak ada dalam sejarah Republik Indonesia ini presiden yang namanya SBY. Ya, jadi kan nggak enak kita ngomong gitu. Kenapa sih mesti nyerang pribadi orang? Ya, saya kalau diserang, saya serang lagi. Oke, fokus gitu. di proses hukumnya dan tidak menyerang pribadi. Terima kasih Pak Yusril Iza Mahendra telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Kami tunggu proses uji materi dari ADART Demokrat. Terima kasih. Ayo kita tunggulah gimana keputusannya nanti. Sampai jumpa Pak Yusril.